Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibadah haji dan umroh adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada para hamba-hambanya yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke Baitullah. Dan sebagai warga Kabupaten Serdang Bedagai, ada sebuah kabar yang begitu menggembirakan. Karena ada salah seorang putra terbaik Kabupaten Serdang Bedagai yang lahir di desa Serampah, yang hari ini menjadi salah satu owner perusahaan travel haji dan umroh. Kita berkenalan langsung dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Irna Dani Lubis, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Ustadz Muhammad Dani Abdullah Lubis, SPDI MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ustadz Dani, mungkin banyak orang yang belum begitu paham kalau Ustadz Dani ini adalah putra Serampah. Kalau kami yang orang Serampah ini mengetahui, tapi banyak orang Serdang Bedagai yang mungkin belum mengetahui. Sebenarnya sebagai kebanggaan kami orang Sergai memiliki sosok Ustadz Dani, seorang owner perusahaan travel haji dan umroh. Boleh kenalkan dengan kawan-kawan di channel ini, Ustadz Dani ini dari mana, lahir di mana, kemudian besar di mana? Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Sulai yang kami muliakan, dan seluruh pemirsa podcast Ustadz Sulai ya. Alhamdulillah, memang saya sendiri sebagai putra daerah asli Kabupaten Serdang Bedagai, tinggal di Kecamatan Serampah, di daerah Simpang Bedagai tepatnya. Pendidikan juga di daerah Serdang Bedagai, diantaranya SD di Al-Wasliyah Simpang Bedagai, lalu SMP Kartini Utama di Kecamatan Serampah, lalu berikutnya mengikuti pendidikan aliyah di Pondok Pesantren Kismul Ali Firdaus namanya, yaitu di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti pendidikan juga di perguruan tinggi, dan kemarin juga menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, lalu diberikan Allah kesempatan juga belajar di Tanah Haram. Alhamdulillah itu. Jadi kawan-kawan sekalian, Ustadz Dani ini berasal dari Serampah. Istri beliau juga berasal dari Kecamatan Serampah. Jadi kalau di desa Serampah itu ada yang mengenal Ustadz Irham Lubis, itu adalah abang kandung dari Ustadz Dani. Ya, Ustadz, sebelum menjadi owner perusahaan travel haji dan umroh, kita paham bagaimana, saya pribadi paham bagaimana kehidupan Ustadz Dani dahulu. Kawan-kawan, mungkin kawan-kawan nggak percaya, Ustadz Dani ini pernah melalui masa-masa yang masa-masa merintis yang begitu sulit. Pernah jual ikan ya, menyenangkan ya Ustaz, kayaknya lebih menyenangkan. Oh, menyenangkan ya, pernah jual ikan. Lebih menyenangkan. Narik becak Ustaz, narik becak. Oh, narik becak lagi, nggak kalah sedih dari saya itu ceritanya. Ustaz, jelaskan Ustaz, bahwasanya memang kesuksesan itu butuh proses. Tapi Benar. pernah melalui jual ikan, narik becak gitu Ustaz. Benar Ustaz. Ya. Ya alhamdulillah, sangat benar ya Ustaz Sulay ya. Memang disampaikan. Karena memang ternyata yang memberikan kehidupan ini bukanlah akal dan juga kemampuan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana selalu dinasihati oleh Ustadz Sulay pada kita bersama. Waktu dahulu tuh kenikmatan terasa lebih daripada yang sekarang perasaan. Oh, iya. Ya. Karena memang pada saat dulu itu bisa menikmati, dulu kita pernah narik beca di Simpang Bedagai ya. Terus itu pernah juga jualan ikan pasti, karena memang pada dasarnya kehidupan saya dihidupkan dan dibiayai dari seorang ayah yang pedagang ikan eceran hanya kecil Zat. Naik sepeda keliling, dimulaikan dari situ. Kadang-kadang kalau berselisih dengan bus, terjatuhlah beliau, berserakanlah ikan. Itu membuat suasana yang indah dalam kehidupan di masa lalu. Indah dalam bersyukur maksudnya. Indah dalam bersyukur. Kawan-kawan, sebenarnya kekaguman saya terhadap Ustadz Dani tidak sebanding dengan kekaguman saya terhadap orang tua beliau. Kenapa saya bilang saya begitu kagum dengan kedua orang tua beliau, terutama ibu beliau? Karena
mereka ini 4 bersaudara. Saya tahu karena dulu saya kecil ngajinya di rumah beliau nih. Jadi mereka 4 bersaudara yang hebatnya keempat-empatnya dalam pandangan saya sih dan dalam pandangan banyak orang, keempat-empatnya adalah orang-orang yang solih dan solihah dekat dengan Allah tuh. Amin. Luar biasa. Amin. Yang membuat itu peran yang lebih besar peran ayah apa peran ibu, Ustaz? Alhamdulillah memang kayaknya peran kedua-duanya sepertinya. Peran kedua-duanya. Tapi memang lebih cenderung posisi ibu yang sangat mendoakan buat anak-anak yang selangsung mungkin ke pintu langit ya. Karena ayah itu selalu mendukung dari sang ibu. Ibu mendoakan, ayah mendukung sang ibu. Bagaimana memfasilitasi agar doa-doa ini sampai kepada pintu langit. Mungkin gitu. Iya. Karena kan kebanyakan orang begini, Ustaz. Orang sukses dari ayah dan ibu yang orang berada itu biasa. Orang sukses dari ibu dan ayah orang kaya itu biasa, Ustaz. Dan ini kan ya mungkin 11-12 lah dengan saya orang tuanya kan. Dari Tapi bawah ya, Ustaz. ayah sama Benar. nih, saya dengan Ustaz Dan ini ayah sama-sama sudah meninggal dunia, tapi sama-sama masih punya ibu ya. Iya, Nah, jadi ibu sehat-sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, jadi, Ibu sehat. Kita doakan mudah-mudahan orang tua Ustadz Dani dan orang tua saya juga kawan-kawan doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kita alamin. ke cerita ke travel. Haji dan umroh itu apa sih, Ustaz? Jelaskan secara ringkas kepada kawan-kawan dan kenapa umat Islam itu harus ke sana begitu, Ustaz? Iya, haji dan umroh ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Di antaranya yang menjadi tolak ukur kemanusiaan itu terhadap 5 pilar ya, 5 pilar yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Pilar keutamaan buat kita agar hidup menjadi lebih tepat, yaitu didirikan Islam itu 5 perkara, Ustaz. Ya kan? Syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shauma Ramadan, yang kelima tuhajjal baita in istata'tu ilaihi sabilan. Pernyataan Rasulullah SAW ini yang menjadikan dasar utama tentang hukum dan rukun terhadap nilai-nilai ibadah haji dan umrah itu sendiri. Itu, Ustaz. Sehingga ada perintah bagi seorang muslim dan muslimah untuk berangkat ke tanah suci. Benar, sangat benar. Tapi memang ada kekhawatiran, Ustaz, bahwa banyak mungkin travel atau ada beberapa travel yang jamaah sudah berangkat begitu, lalu kemudian jamaah sudah mendaftar, lalu kemudian nggak jadi berangkat gitu karena ya ditipu oleh travelnya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Apa yang harusnya kita lihat di sebuah travel supaya kita yakin bahwasanya travel ini benar-benar bisa dipercaya, Ustaz? Iya, pemirsa podcast Ustaz Sule yang kami hormati, sangat benar yang disampaikan Ustaz Sule ini. Kekhawatiran ini memang sudah mengakar kepada kita bersama. Bukan sekarang, kita tahu bersama di tahun-tahun yang lalu, bahkan kalau sekarang di masa new normal namanya istilahnya, Ustaz ya, yaitu masa setelah Covid. Tapi di sebelum Covid itu terjadi masalah yang lebih besar dari kita. Kita ketahui bersama perusahaan-perusahaan itu melakukan kesalahan yang fatal pada saat itu. Menjadi pelajaran buat kita bersama, seluruh masyarakat yang ada, yang ingin berangkat ke Tanah Haram, memperhatikan bagaimana sikap perusahaan dalam menyelesaikan pemberangkatan para jamaah umrah itu sendiri. Salah satunya, masyarakat harus memperhatikan, kalau dari Kemenak tuh ada istilahnya, Ustaz, dari Kementerian Agama kita, 5 pasti umroh. 5 pasti umroh. 5 pasti umroh. Yang pertama, pastikan perusahaannya berizin. Pastikan perusahaannya berizin. Kedua, Nah, kalimat berizin ini yang perlu diperhatikan adalah perusahaan yang berizin dimaksudkan pemerintah adalah dalam ibadah umroh yang memiliki izin administrasi dari Kementerian Agama. Kalau nanti kita bisa lihat seperti di travel itu ada izin seperti sekarang itu, Ustaz, ada U402 misalkan. Seperti perusahaan kita, PT Sahabat Dua Arah, Sadar Group itu U402 dari Kementerian Agama 2021 misalkan dia. Contoh seperti ini. Harus sudah memiliki
izin ini. Kalau tidak memiliki izin ini berarti status perusahaan tersebut masih ilegal. Tapi ini syarat pertama masih Ustaz ya. Syarat pertama. Itu pun harus ada. Itu harus ada. Karena kalau seseorang yang ingin menjalankan usaha tidak memenuhi persyaratan administrasi negara disebut ilegal. Berarti masih ada travel-travel yang memang belum memiliki izin ini Ustaz. Masih, Ustaz. Dan masih banyak, namun mereka untuk menyelesaikan izin ini butuh proses. Tapi kadang-kadang jamaah ini tertipu dengan manisnya para orang-orang yang mencari marketing yang mencari jamaah umroh ya. Benar, Itu benar. yang pertama. Yang kedua, apa pilarnya, Ustaz? Yang kedua itu pastikan maskapainya katanya. Oh, Maskapainya. Pesawatnya. Yang kedua perhatikan maskapainya. Yang ketiga dia perhatikan hotelnya. Maksudnya untuk keberangkatan. Jadi hotelnya pastikan sudah difasilitasi. Ya kan? Keempat, yang keempat, pastikan perlengkapan untuk persiapan keberangkatan tersebut. Ya? Kembali ketiga tadi. Ya, Ustaz. Pastikan hotelnya. Ya. Enggak, kadang-kadang banyak yang tertipu di sini. Karena kan kadang-kadang begini. Tertipu dengan biaya umroh yang lebih murah. Ya. Tapi ternyata pelayanannya hotelnya sangat jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi begitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, ini klasik ya, Ustaz ya. Klasik. Ini klasik sebenarnya, pemirsa. Terkadang memang marketing ini, lisan ini suka kali berbicara mengatakan nanti hotelnya dekat. Tapi setelah kita menjalani sampai ke Tanah Haram tiba-tiba jauh. Ternyata jauh. Wah, masing-masing jamaah umrohnya nggak jadi ngedoain travelnya. Ya. Harusnya tadi yang doain kebaikan buat travel, jadi ngedoain, jadi kata orang jadi apa? Gondok ya. Jadi gondok ya. Emosi lah. Jadi emosi. Gara-gara itu. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau pesan saya sih secara pribadi sebenarnya itu begini. Jangan tertipu dengan travel-travel yang menjanjikan harga lebih murah 1 atau 2 juta, tapi fasilitas kenyamanan kita beribadah di sana itu terganggu. Salah satunya apa? Salah satunya letak hotel dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sangat jauh. Jadi pada akhirnya kenyamanan kita dan kekhusukan kita dalam melaksanakan ibadah umrah itu tidak kita dapatkan. Benar. Ya, yang kelima. Yang keempat, Ustaz? Oh, yang keempat. Yang keempat perhatikan jadwalnya, jadwal berangkatnya. Jadwal berangkat harus sudah direncanakan. Oh iya. Nah, itu tadi. Dan artinya kita sudah tahu tanggal berapa kita berangkat. Tanggal berapa, bulan berapa. Harusnya ketika daftar itu sudah tahu ya, Ustaz ya? Sudah, Ustaz. Cuma permasalahan yang di saat sekarang new normal ini, pemerintah masih melakukan sebuah persiapan mitigasi istilahnya. Persiapan mitigasi untuk keberangkatan ibadah umroh agar lebih pasti dan baik gitu. Jadi saat ini kita dari Kementerian Agama mengutus beberapa orang, dalam tanda kutip, orang-orang yang diberangkatkan sekarang adalah orang-orang yang memiliki perusahaan. Jadi diberangkatkan dahulu mereka untuk ke Tanah Haram, melakukan mitigasi, memperhatikan segala sesuatu persiapan untuk masyarakat kita nanti yang akan berangkat. Berarti hari ini yang sedang berangkat itu yang punya perusahaan travel ya? Benar, bukan jamaah biasa. Belum. Insya Allah. Yang kelima, Ustaz. Yang kelima itu perhatikan visanya. Nah, ini masalah sangat penting, Ustaz. Visa. Jadi visa ini syarat utama kalau kita mau masuk negara lain. Pada saat orang menjanjikan, kadang-kadang kan orang Ustaz begini, iya nanti kami uruskan paspornya. Masyarakat kita ini paspor ini perasaan itu mau udah sebagai berkas untuk masuk ke luar negeri. Padahal bukan hanya paspor ini menjadi salah satu syarat bisa masuk ke luar negeri, tapi ada syarat utamanya, yaitu visa. Nah, kalau visanya ini tidak keluar, maka masyarakat yang tadinya walaupun sudah buat paspor sampai lengkap, tetap tidak akan bisa berangkat ke negara tujuan kalau visanya tidak keluar. Dan itu 5 pilar yang dipastikan harus ada. Harus ada pada perusahaan. Dan sadar memiliki kelimanya. Insya Allah keenamnya juga, Ustaz. Keenamnya. Keenamnya itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pastilah begini, Ustaz.
jangankan jamaah. Saya ini kan salah satu mutawifnya kawan-kawan. Saya salah satu mutawif di perusahaan Sadar. Ya. Karena Ustadz Dani ini bukan hanya saya anggap sebagai senior saya, tapi juga tetangga saya. Kami sama-sama lahir di Serampah, tepatnya di Simpang Mudagi. Jadi Ustadz, kenapa sih namanya Sadar? Apa sih apanya ya pelajarannya atau apa sih artinya dari Sadar tersebut gitu Ustadz? Iya, ada hal yang mungkin bisa dikutip bersama. Ya pemirsa, semua yang kami banggakan, Ustadz Sule merupakan mutawif pusat perusahaan PT Sadar Group. Jadi se-Indonesia baru ada 3 orang yang menjadi mutawif di pusat ini. Ya salah satunya Ustadz Sule yang kita banggakan dari Putra Serdang Bedagai ya. Serdang Bedagai ini yang luar biasa nih. Nama beliau menggelegar di Serdang Bedagai, tidak hanya di Serdang Bedagai, tapi saya pikir di Indonesia insyaallah. Ya, kenapa PT Sadar disebut dengan nama tersebut? Sebenarnya memang mengawali dari pemikiran bersama tentang Sadar ini sebenarnya singkatan, Ustaz. Sadar ini singkatan yaitu sahabat 2 arah. Kita ingin merangkul ke semua masyarakat, lapisan masyarakat. Dalam kegiatan perusahaan ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang wisata dan ibadah haji dan umroh. Jadi perusahaan PT Sadar itu singkatan sahabat 2 arah. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, yaitu Allah yang memiliki 2 arah, dari timur dan dari barat. Itu kan? Satu pasti masing-masing orang punya slogan gitu Ustaz ya. Yaitu siapapun kita, bahkan bukan cuma dari golongan, dari pemahaman dan dari latar belakang apapun, bahkan dari agama dan kepercayaan apapun, kita tetap bersahabat. Maksudnya gitu Ustaz. Kita tetap bersahabat. Artinya Sadar itu terbuka buat siapapun selama dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Benar, Masya Allah. Ya benar. Jadi benar. Ustadz, kita tahu pandemi Covid 2 tahun kita tidak berangkat gitu ya, dan hari ini kita dapat kabar baik sudah mulai berangkat, tapi kembali naik lagi virus Omikron katanya, sehingga bisa jadi mengganggu pemberangkatan haji dan umroh. Iya. Boleh kasih penjelasan Ustadz kepada jamaah-jamaah kita yang sudah mendaftar tapi belum diberangkatkan, bahwasanya ini memang bukan kesalahan perusahaan, tapi memang ini peraturan pemerintah yang memang belum bisa berangkat jamaah sampai hari ini. Silakan Ustaz. Iya, pemirsa podcast Ustadz Sule yang kami banggakan dan kami muliakan, tentang kondisi terbaru pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang saat ini kita mungkin mengikuti bersama di media-media televisi dan di berbagai media online lainnya. Kadang kita mendengar terjadi kesimpang siuran dalam informasi. Pertama sekali, kita harus punya dasar segala sesuatu yang dikeluarkan kebijakan pemerintah adalah yang terbaik menurut negara itu sendiri. Dari setiap negara memiliki kesan yang berbeda dan pesan yang berbeda di dalam menyelesaikan masalah-masalah negaranya. Salah satunya di Indonesia, ada sekarang dibuatkan program karantina oleh pemerintah kita. Apabila melakukan kegiatan keluar dari Indonesia, yaitu keluar negeri, maka kembali ke dalam negeri harus karantina. Artinya bisa jadi yang berangkat umroh di tahun ini ya, pulangnya tetap harus karantina. Harus karantina, Ustaz. Karena seperti yang disampaikan tadi Ustadz Sule, tentang varian Omikron ini menjadi salah satu perbincangan WHO, yaitu Lembaga Kesehatan Dunia. Namun ini tidak berbahaya seperti bahaya COVID yang pertama. Hanya saja peranan WHO menyampaikan ini untuk memberikan informasi kesehatan yang harus dijaga oleh masyarakat seluruh dunia. Sehingga kita juga tidak berlebihan memandang itu semuanya, karena ini baik dalam peraturan-peraturan itu dibuat ke pemerintah kita baik, namun tidak memiliki rasa ketakutan yang lebih gitu dari di dalamnya. Dan insya Allah Zat dan pemirsa seluruh dimanapun ada berada, hari ini perjalanan ibadah umroh kita sudah banyak sekali kemudahan diberikan oleh pemerintah.
yang tadinya kita harus mengikuti karantina dari 14 hari Ustaz, lalu berikutnya ke 10 hari untuk di Indonesia, kembali ke Indonesia, dan sekarang setelah dikeluarkan lagi keputusan menjadi 7 hari. Oh, berkurang lagi. Berkurang lagi, menjadi 7 hari, 1 minggu aja. Insya Allah ke depan, karena varian Omikron ini adalah varian yang menyatakan kalau COVID masa berakhir sudah hampir sampai. Hampir sampai. Itu Jadi dia. artinya ini kabar gembira buat seluruh jamaah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Februari bulan depan Insya Allah di Februari. kita akan berangkat. Tetapi tetap kita mengikuti peraturan pemerintah. Andai nanti pemerintah katakan kita harus karantina, tetap karantina. Tapi kalau memang berangkatnya, insya Allah travel akan memberangkatkan jamaah, terutama travel sadar. Ya, Yang betul, akan Ustaz. berangkat. Tetapi kita harus memaklumi bahwa kondisi negara hari ini dan peraturan pemerintah memang tidak bisa kita tolak. Jadi artinya yang ingin berangkat ya silahkan, dan insya Allah sadar akan memfasilitasi itu dengan fasilitas yang terbaik. Insya Allah. Ustaz Dhani, Ya, Ustaz. satu hal saja, berikan keyakinan kepada seluruh jamaah kita, baik yang sudah mendaftar tapi belum berangkat, atau yang nanti mudah-mudahan kita akan banyak jamaah yang akan berangkat dari PT Sadar ini. Berikan satu keyakinan, alasan kenapa harus memilih PT Sadar dan percaya dengan PT Sadar ini, Ustaz. Baik, pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan, podcast Ustaz Sulay ya, yang kami senangi juga setiap saat. Saat ini PT Sadar telah berkembang di berbagai daerah dan wilayah di Indonesia. Perkembangan ini juga adalah mempengaruhi dari tingkat kepercayaan masyarakat berangkat dengan PT Sadar. Salah satunya adalah pelayanan yang diberikan. Dan informasi ini sebenarnya kami dapatkan dari para jamaah-jamaah kita yang telah berangkat dari Tanah Haram. Walaupun memang tidak ada yang sempurna, Tidak ada yang tetapi sempurna, benar. yang komplain itu terlalu sedikit. Artinya hanya kesalahan-kesalahan kecil lah. Iya. Tapi mayoritas sangat bahagia dan puas dengan pelayanan Sangat. PT Sadar sampai hari ini. Alhamdulillah. Iya. Yang berangkat juga ada dari berbagai instansi sudah. Contoh pernah dari PT Pelindo, ya, Pelindo Pelabuhan Indonesia, yang berangkat kemarin dengan PT Sadar kita, dan seluruh masyarakat baik dari berbagai daerah sudah. Nah, ada hal yang pasti harus menjadi kenyamanan dari setiap travel. Salah satunya di perusahaan ini izinnya lengkap. Izinnya lengkap yang tidak menjadi ketakutan lagi perusahaan masyarakat untuk berangkat dengan perusahaan kita. Lalu yang kedua, perusahaan kita memberikan informasi kalau tentang jadwal keberangkatan disertakan dengan fasilitasnya. Jadi kalau menyebutkan harga, biaya, dan juga fasilitasnya sudah disebutkan, Ustaz. Hotelnya di mana disebutkan langsung. Dan ya itu kan? tertulis di brosur. Di brosur atau flyer-flyer yang ada. Flyer yang ada, Ya, ya, benar. itu. Jadi Ustadz, kan PT Sadar ini sudah ada hampir di seluruh Indonesia. Benar. Jadi mana tahu kawan-kawan yang mendengar podcast ini khawatir, ini benar nggak sih mutawibnya Sadar? Ini benar nggak sih sahabatnya Sadar gitu? Ya, benar. Nanti kalau ada jamaah yang kurang yakin, apa yang kira-kira bisa membuktikan bahwasanya jamaah itu bilang memang yakin dari Sadar, apa buktinya, apa tandanya gitu? Kira-kira gimana, Ustaz? Iya, PT Sadar ini berkembang sekarang, dan contoh salah satunya Ustadz Sulay ini adalah salah satu pimpinan mutawif ya, di antara mutawif yang ada di kabupaten dan di daerah-daerah, Dan punya ID card. dan memiliki resmi ID card. Dan itu semua ada mutawif. Ada. Artinya para jamaah yang mau berangkat, bahwasanya andai tidak yakin bahwasanya itu rekanan Sadar atau mutawif Sadar, boleh dilihat dari ID SK. card. SK-nya. Ada SK-nya, ada ID card-nya yang memang langsung dikeluarkan dari PT Sadar. Gitu. Dan buat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang menjadi rekanan di perusahaan lain, ya kami mengajak barang-barang boleh sama lah kita di PT Sadar, karena insya Allah PT Sadar ini memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para jamaahnya. Terkhusus pribadi saya menyampaikan bagi seluruh jamaah di Kabupaten Serdang Bedagai. Saya tegaskan di Kabupaten Serdang Bedagai harusnya kita bangga dengan travel ini, satu-satunya travel
Ya Ustaz. Iya, benar, Ustaz. Satu-satunya travel yang ownernya langsung putra daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ini asli punya adik kita sendiri, punya abang kita sendiri, punya anak kita sendiri. Iya. Karena dari Kabupaten Serdang Bedagai harusnya tidak ada alasan masyarakat Serdang Bedagai berangkat dengan travel lain. Karena kita punya perusahaan yang punya putra daerah sendiri bernama PT Sadar atau Sahabat Dua Arah. Baik Ustadz Dhani, terima kasih. Berikan closing statement 2 atau 3 menit kepada seluruh jamaah yang mendengar podcast ini supaya para jamaah dan para rekanan-rekanan Sadar tetap istiqomah berjuang untuk sama-sama berada di perusahaan Sadar. Silakan Ustaz. Ya, para pemirsa podcast Ustadz Sule yang kami banggakan, PT Sadar merupakan perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan keutamaan dalam agama. Ada nilai dakwah, nilai ekonomi, dan nilai sosial di dalamnya. Berbicara tentang masalah perusahaan, pasti di dalamnya membutuhkan kerjasama yang sangat erat di antara kita. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama dengan PT Sahabat Dua Arah. Menjadi rekanan kami adalah menjadi rekanan yang memiliki keutamaan. Di antaranya kita memiliki rekan-rekan yang lagi membina para masyarakat yang saat ini lagi menjadi para mu'alaf di Provinsi Riau. Ada namanya YPMR, yaitu Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau, yang kita bersama dengan slogan beribadah, melaksanakan ibadah umroh, beribadah dan bersedekah untuk para mu'alaf yang lagi kita lakukan bersama. Di samping itu kita juga memberikan informasi nilai-nilai dan sosial, nilai-nilai sosial yang akan kita lakukan bersama ke depan. Di antaranya kita memberikan sharing informasi tentang usaha-usaha pembinaan ekonomi kerakyatan ke depan pastinya. Namun yang kita tidak akan melupakan adalah perusahaan ini lahir dari perusahaan yang membina untuk berangkat ke Tanah Haram dalam kegiatan ibadah haji dan umrah. Terima kasih buat sahabatku semua dimanapun Anda berada, khususnya Ustaz Kabupaten Serdang Bedagai yang kami banggakan. Insya Allah mari kita bersama sadar dengan PT Sadar Sahabat Dua Arah menuju sukses dunia dan akhirat, juga bersama Ustadz Sule dan seluruh rekan-rekan yang ada. Saya rasa itu Ustadz. Baik, terima kasih buat Ustadz Dhani. Baik seluruh jamaah yang mendengarkan podcast ini, yang sudah mendaftar tapi belum berangkat, mohon doanya insya Allah kondisi lebih baik lagi ke depannya dan kita bisa berangkat bareng-bareng di bulan Februari dan selanjutnya tidak ada halangan. Bagi jamaah yang belum berangkat dan ingin berangkat, jangan ragu, mari sama-sama kita berangkat bareng bersama perusahaan PT Sahabat Dua Arah. Boleh bareng dengan saya, mendaftarnya boleh kepada saya atau muthaif yang lain, atau boleh langsung datang ke kantor kami, itu di Panglima Denai nomor 80C Medan Amplas. Di tempat ini insya Allah akan diberikan pelajaran dan pemberitahuan tentang bagaimana fasilitas umroh dan bagaimana ilmu-ilmu dalam melaksanakan ibadah umroh. Terima kasih. Saya Bang Sule Official. Terima kasih kepada Ustadz Dhani dan kepada seluruh pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.